Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Saya melihat minggu ini berbeda sekali. Atmosfer kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Suasana surgawi turun di tempat ini. Ibadah demi ibadah di GBI Sariwangi sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Ibadah Yud tadi malam, saya tanya dengan anak saya si Jojo, berapa yang datang? Hampir 300. Haleluya! Saya percaya perkenanan Tuhan ada di tempat ini. Saya melihat juga ibadah pertama, wow, hampir penuh. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita buka langsung Mazmur 65 ayat 5. Boleh ditampilkan? Saya izin ambil kacamata ya. Lupa. Haleluya. Malum sudah patur U nih. Tapi masih muda kok. Umurnya masih 47 kok. Kata istri umurnya kelihatan masih umur 35. Nggak tahu ya benar atau enggak itu ya. Haleluya. Mazmur 65 ayat 5. Kita baca bersama-sama yuk. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelantaramu. Terus kiranya menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Haleluya. Hari ini saya akan beri judul kebahagiaan yang sejati. Haleluya. Makarios dari bahasa Yunaninya berkata, berbahagia, beruntung, berhasil. Tidak dipengaruhi keadaan dan kondisi apapun. Kebahagiaan orang Kristen adalah makarios. Kebahagiaan yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Tidak bisa disentuh dan tidak bisa diperdebatkan. Kita melihat orang bahagia, tapi belum tentu dia bahagia. Karena supaya jangan orang lihat dia susah. Tapi kebahagiaan bisa dirasakan oleh orang itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yohanes 16 ayat 22 berkata. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menampas kegembiraan itu daripadamu. Kebahagiaan yang Tuhan berikan itu tidak dipengaruhi kesedihan, kesakitan, kedukaan atau kuasa yang lain. Kebahagiaan yang Tuhan berikan itu terus bersinar, baik di dalam kesedihan, daya tangis, air mata, kepedihan, kedukaan. Kebahagiaan daripada Tuhan itu tidak bisa dirampas atau dibinasakan oleh kuasa apapun. Kebahagiaan daripada Tuhan itu terus menyertai kita dalam kehidupan maupun kematian. Kebahagiaan dari Tuhan, Tuhan memiliki kebahagiaan yang agung dan kekal, yang menyertai kita sampai hari ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan harus tetap bisa memancarkan kebahagiaan bagi orang lain. Kita harus menjadi berkat. Saudara, kebahagiaan itu saudara bukan uang yang banyak, bukan mobil yang banyak, rumah, apartemen yang banyak. Kebahagiaan itu ada kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Seorang pemulung saya melihat waktu saya suka jogging di Balai Buntar. Di pom bensin, satu keluarga. Dia duduk, dia sambil canda tawa. Bahagia. Yang bisa rasakan kebahagiaan mereka. Walaupun mungkin gak dapat barang rongsokan, tapi dia bahagia. Karena apa? Ada Allah bersama dengan dia. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Boleh ditampilkan sedikit foto yang saya kecelakaan. Waktu saya kecelakaan, ini saya. Wah, masih ganteng ya sekarang ya. Haleluya. Udah ditutup lagi. Nanti orang minta tanda tangan pula abis ini. Itu tanggal 20 Mei. Saya habis jogging. Nggak lihat lagi, nyebrang nggak buru-buru. Padahal saya tanggal 25 saya harus ke Jambi menghadiri pesta pernikahan keponakan. Tetapi saya nggak bisa jalan lagi, saya dipopong ke
rumah sakit Gading Medika. Tetapi yang anehnya, saya nggak sedih, saya nggak nangis, saya nggak berduka, malah saya gembira. Saudara-saudara video call semua. Loh, kamu ini sakit atau enggak? Kok bisa ketawa? Kok masih bisa bercanda? Malah kau memberikan kami sukacita. Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Tidak pengaruh dengan apa-apa. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat situasi yang tidak baik orang menghadapi. Kita nggak tahu ada keindahan, ada kebahagiaan orang itu. Kalau kita melihat saudara, Yusuf waktu dipitnah memperkosa istri Potifar. Dia di penjara, dia tak bahagia, dia sukacita. Dia tetap memuji nama Tuhan, dia tetap berdoa. Apa yang terjadi? Dia dibela, derajatnya diangkat. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sadak Mesak Abednego waktu harus menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dia tidak mau. Dia berkata, sekalipun Allah mampu menolong aku, tetapi sekalipun Allah tidak mampu menolong aku tidak pernah menyembah patungmu. Raja ngamuk, raja marah, bawa ketiga itu ke dapur perapian. Orang yang membawa mereka 3 orang itu, perapian itu 7 kali dibesarkan, dipanaskan. Ketika orang membawa, gosong saudara, mati. Ketika dijeburkan ketiga itu, Sadak Mesak Abednego, apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan tepat indah pada waktunya. Malaikat Tuhan ada bersama dengan mereka, menari-nari di dalam api. Ketika mereka dibawa naik, tidak ada bau gosong sedikit pun. Ketika Paulus dan Silas masuk di dalam penjara, mereka enggak sedih, mereka enggak galau, mereka enggak hitung hari-hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dia enggak nyanyi-nyanyi hal yang tidak benar, tapi dia naikkan pujian kepada Tuhan. Kenapa? Kebahagiaan tidak dipengaruhi dengan jeruji penjara. Kebahagiaan tidak dipengaruhi keadaan kita saat ini. Kebahagiaan adalah Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Ketika dia menaikkan pujian, sendi-sendi penjara itu lepas, gempa bumi terjadi. Hasil daripada pujian yang naikkan, kepala penjara bertobat saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Daniel di gua singa, apa yang terjadi? Diceburkan di gua singa. Dia tidak takut, besoknya mau diceburkan. Enggak takut, karena Allah bersama dia. Ketika Allah bersama kita, kita enggak perlu khawatir. Ada pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang terjadi? Singa enggak makan dia. Saya percaya singa diem, dielus-elus oleh Daniel. Baik-baik ya, ya kita kawan ya, soid ya, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara, kebahagiaan itu tidak tergantung dengan keadaan. Jangan salahkan keadaan kalau kita mengalami kekecewaan. Kalau hati kita mengucap syukur, apapun yang terjadi, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini kalau kita melihat sesuatu keadaan yang tidak beres, bukan keadaan yang gak beres, tetapi hati kita yang gak beres. Keadaan tidak perlu diubah, yang perlu diubah adalah hati kita, perkataan kita yang dirubah. Maka kita akan melihat anugerah Tuhan yang ajaib menyertai kita. Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia selalu bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tolak ukur orang yang dibaptis Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus, karya Roh Kudus, kita melihatnya dari cara bicaranya, lihat hatinya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya selalu bersih dan perkataannya perkataan yang membangun. Perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Keadaan saudara, apapun keadaan, kita hidup di muka bumi ini sementara. Kita nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, enjoy aja. Nggak bisa makan di visa, nggak apa-apa. Sementara, nabung dulu, bulan depan baru makan. Hari ini nggak bisa makan ayam, nggak apa-apa. Beli jengkol, beli gulai ayam,
makan rasanya rasa ayam juga. Hidup tuh enjoy. Kalau hidup dipenuhi dengan kebutuhan semua cukup. Tapi hidup kalau dipenuhi dengan keinginan, berapapun uang kita enggak pernah cukup. Kita menderita. Ada anak muda tahan. Sebentar lagi nih mau keluar nih iPhone 15. Kalau sudah orang-orang dua anak-anak ya, muda remaja, ada maaf, saya pernah dengar menjual diri gara-gara handphone. Membuat susah sendiri. Ada yang nggak tahu, ada yang jual ginjal nggak tahu juga ya. Iya, gara-gara HP. HP itu gunanya apa? WA, telepon, video call aja, oke? Ada teman saya beli handphone sampai 20 juta, gunanya apa? Untuk WA, untuk telepon aja. Yang lain nggak tahu gunanya. Ya, untuk apa? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa saudara kita tetap harus berbahagia? Karena Tuhan Yesus telah memberikan jaminan kepada kita, yaitu tempat kerajaan sorga bagi kita. Bagi orang yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran. Tidak ada satupun orang yang bertemu dengan Bapa tanpa melalui aku. Artinya, kita ini sudah dijamin Tuhan. Ada yang menuntun kita ke surga. Dan nama kita sudah di kitab kehidupan di surga. Jadi keadaan apapun, ya bawa enjoy, sukacita. Mazmur 37 ayat 25 berkata, orang benar tidak pernah kita lihat meminta-minta roti. Burung pipit Tuhan piara, apalagi kita menjadi kesayangannya Tuhan piara. Amin. Ada lagu Tuhan tahu, ketika aku berdoa, Tuhan dengar. Ketika aku berkata, Tuhan tahu. Ketika aku percaya, Tuhan bekerja. Ketika aku mengucap syukur, Tuhan memberkati. Hidup enjoy, bahagia selalu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang harus kita lakukan biar kebahagiaan itu terus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, suka berdoa. Suka damai, suka menolong. Yang pertama, suka berdoa. Manfaat doa buat kesehatan tuh banyak sekali saudara. Hidup lebih lama, lebih optimis, menurunkan stres, dari rasa cemas, meningkatkan suasana positif, jarang terkena jarang terkena yang namanya darah tinggi. Orang yang suka berdoa, orangnya lemah lembut. Amin. Orangnya tenang. Jadi kalau yang suka marah di tempat ini artinya jarang berdoa. Ketahuan. Lebih bahagia. Kalau orang sudah berdoa, masalahnya dia doa, Tuhan aku berdoa, aku serahkan semuanya. Habis itu dia bahagia. Karena ada hormon yang keluar, endorfin yang dalam tubuh kita. Berpikir jernih, mencegah penuaan. Karena otak kita sering digunakan untuk membaca, berpikir, berbicara. Semakin kita menggunakan banyak otak ini, semakin kita sehat. Saya kemarin bayar PLN, listrik, wifi, BPJS di seberang rumah. Yang punya pemilik usaha itu berkata, kemarin papamu baru ke sini, bukan papa saya, itu mertua saya. Oh iya, kok sehat benar ya? Berapa umurnya? Masih muda, 82. Kok nomor BPJS masih dia tahu ya? 00 sekian-sekian. Sayanya enggak hafal. Pak, jangan nomor BPJS, sayanya masih usia 47. Maaf, nomor istri pun enggak tahu kadang. Kenapa? Ada di WA. Jadi luar biasa katanya. Oleh karena itu saudara, orang yang suka berdoa pasti orangnya awet muda. Amin. Sehat. Nah saudara kasih dalam Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7b. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jauh dari Tuhan, hidup kita pasti berantakan. Boleh diputar videonya?
春夏秋冬的我了，难道还不够？其实是因为我的心有一个缺口。 Cukup ya, nanti terlena pula lagunya, enak banget ya, bisa tidur kita sini ya. Nah, ini adalah artis dari Hong Kong, namanya Kokoli. Ini Kokoli, ini suaminya Kanada, pengusaha kapal, raja kapal. Kokoli ini, perempuan ini sekolah lulusan Amerika. Hartanya melimpah, orang tuanya kaya banyak, mau apapun ada. Tetapi ujung akhirnya dia depresi, mati bunuh diri, sayat nadinya di kamar mandi. Meninggalnya tanggal 5 Juli 2023, baru inilah. Setelah itu dia punya sakit kanker payudara 6 bulan, dia depresi, dia nggak punya anak, dia usaha terus untuk di situ dikatakan bayi tabung 9 kali, nggak berhasil juga. Suaminya meninggalkan dia, ketika dia meninggal pun suaminya nggak ada. Banyak teman-teman membantu dia, tetapi sayangnya kata temannya, iblis dalam dirinya mengambil alih dirinya. Saudara, di luar Kristus, maka hidup kita berantakan. Saat ini boleh kita mengandalkan uang kita, kedudukan kita. Tapi ketika pada titik saatnya kita mengalami kegalauan, mengalami depresi. Saya melihat di TikTok, ada penyeberangan di Cina itu, kereta api, ada seorang laki-laki berdiri mondar-mandir, ada suami istri lagi berjalan di depan dia. Suami istri ini curiga, kenapa mondar-mandir. Ketika depresinya sampai memuncak, dia melihat rel kereta api hampir sampai, dia langsung nyebrang mau bunuh diri. Tetapi untung diselamatkan oleh pasangan suami istri. Saudara kasih dalam Tuhan, di luar Tuhan, kalau kita nggak kuat, maka kita akan melakukan hal yang tidak berkenan. Saudara, Raja Saul itu diurapi Tuhan. Tapi kenapa Raja Saul ditolak? Karena tidak melakukan, tidak taat apa yang disuruh Tuhan, dia tidak lakukan. Akhirnya matinya juga bunuh diri. Karena melawan orang Filistin yang begitu besar, kekalahan yang begitu besar. Dia mengatakan kepada bawahannya yang memegang pedangnya, tolong hunuskan pedang itu, tancapkan, tikam di dalam tubuhku ini. Karena dia takut anak buahnya, diambilnya, dia terjunkan badannya, mati saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang memberi hidup yang kelimpahan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saudara kasih dalam Tuhan, penting kita berdoa. Supaya kita bisa berdoa, cari tempatnya tenang, kamar khusus. Nundukkan hati kita, berserah sama Tuhan, apa yang menjadi keputusan Tuhan. Dan akui dosa kita, maka kita akan mengalami kesembuhan. Maka kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan, kenapa kita harus berdoa? Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau. Dan akan memberitahukanmu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang kita ketahui. Ketika kita sudah buntu, teman sudah gak dekat sama kita, maaf, pasangan kita juga gak pedulikan dengan kita lagi. Mau kemana? Hanya ke atas, ke Tuhan. Cari Tuhan. Dagang sekarang ini susah. Gara-gara semua bahan naik. Dulu saya pernah baca, dulu zaman koran, gak tahu mungkin masih ada hal-hal itu terjadi. Gara-gara minyak naik, bahan naik, pedagang kerupuk, satu keluarga bunuh diri. Tragis kan? Kan kita bisa, kalau kita punya Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan cara, Tuhan berikan arah. Oh begini caranya, buat kerupuk dibuat kecil, harganya disesuaikan, mudah gampang. Amin. Bersama Tuhan selalu ada jalan-jalan yang bahagia yang Tuhan berikan.
Saudara kasih dalam Tuhan, orang yang suka berdoa, orang tidak mudah panik. Dia selalu tenang walaupun ada badai. Dia tahu dia tidak mampu, tapi dia punya Tuhan yang mampu menyelesaikan masalahnya. Kita punya Allah yang besar, amin. Kita punya Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, manfaat doa banyak sekali. Saya membacakan saja karena waktu. Doa memberikan penyembuhan, doa memberikan pengampunan, memampukan melawan cobaan, dapat memenuhi keperluan. Doa membuat kita mengetahui kehendak Allah, doa membuat kita semakin tumbuh dalam Kristus, doa mengajarkan hati mengasihi, doa mengusir setan. Doa membuat iman semakin kuat, menjaga persahabatan dengan Tuhan, menghasilkan keajaiban, membangun karakter. Saudara, di sini dikatakan doa membuat kita tenang. Ketika Raja Saul dirasuki roh jahat, dia memanggil Daud. Ketika Daud main kecapi, roh jahat itu keluar. Ketika hatimu lagi tidak tenang, lagi galau, lagi banyak masalah, mulai buka suara, naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan baik, Yesus sanggup menolong. Amin. Maka urapan Tuhan, Roh Kudusnya akan menguatkan, akan menyertai kita. Saudara kasih dalam Tuhan, doa merubah karakter. Ketika kita berdoa, maupun pasangan kita berdoa, karakternya akan berubah. Yang jahat jadi baik, yang kasar jadi lembut. Yang pokoknya suka apa-apa, pokoknya berubah total. Begitu juga kita ketika pasangan kita berubah, kita jangan kaget. Betul ya ibu-ibu ya? Kalau suami kita berubah, yang tadinya nadanya selalu tinggi. Ibu minta kopi. Ibu tolong ini. Gimana sih ibu, masaknya kok gak enak, kurang garam, kurang asin, kurang manis. Tetapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, suka berdoa, karakter kita berubah. Tiba-tiba pagi hari, mungkin panggilan orang berbeda-beda. Kalau panggilan saya sama istri, Mami. Mami, kamu hari ini kelihatan beda banget, cantik banget. Tapi kadang banyak-banyak ibu-ibu nih bukannya seneng, malah berpikir yang aneh-aneh. Suaminya berubah malah mikir aneh-aneh, ini yang bingung saya. Kalau suami berubah, puji Tuhan, amin. Ini enggak, pikirannya ada dua. Ini roh apa ya yang masuk dalam diri suamiku ini ya? Ya roh Kristus lah, bukan roh kuda. Yang kedua, mulai lagi, yang lebih ekstrim lagi. Apa kira-kira ini hari terakhir ya saya berjumpa dengan dia? Haleluya. Jangan gitu ya. Berbahagialah kalau pasangan kita berubah. Apalagi kalau istri lagi masak, Mami, masakan Mami luar biasa, harum. 10 meter aja wanginya kecium. Oh masak gitu Pi? Tambah dia semangat memuji nama Tuhan. Aku diberkati walaupun hujan berkat turun. Sepanjang hidupku diberkati. Waktu pagi hari, siang berganti malam, tambah semangat. Ini magis, bagus dengan suaramu. Tambah semangat dia. Haleluya. Pasti cicik, Mami, masakan Mami terenak di dunia. Karena apa? Ada sukacita ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada perubahan. Saya percaya kalau orang yang masuk di dalam hadirat Tuhan, yang suka berdoa, hidupnya berubah total. Hidupnya memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya kita bisa berdoa, jauhilah, supaya kita bisa bahagia, jauhilah hal-hal yang tidak berguna. Film di bioskop banyak filmnya, film laga, action. Ini enggak, malah saya lihat rating yang banyak like film action cuma 11.000. Tapi film Susana Jumat Malam Kliwon 16.000 yang orang suka. Haleluya. Sudah nonton itu sudah pulang, mau ke kamar mandi ketakutan. Pi, tolong Pi, temen nih ke WC. Ada apa? Takut di WC.
Ada Susana. Haleluya. Biasanya yang suka nonton yang gitu-gitu tuh anak-anak muda, betul nggak? Tapi saya percaya anak muda GBI Sariwangi nggak ada yang gitu ya. Nggak ada, saya percaya. Sukanya yang romantis. Haleluya. Kenapa banyak anak-anak muda suka nonton film Susana? Karena kan adekannya kan banyak serem. Ketika adekan serem, yang perempuannya, ih takut. Takut sayang. Oh iya takut ya sini. Kesempatan nih bahaya nih. Ya kalau yang laki-lakinya berani ya. Kalau laki-lakinya juga takut. Ini Teletubbies bahaya. Tapi saya percaya nggak ada di sini. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada. Sini anak mudanya, anak muda yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Apalagi dia ramal, nasib, tangan. Oh, ke orang pintar. Udahlah yang gitu-gitu. Itu yang lama sudah, jangan dilakukan lagi. Ketika kita diramal, mungkin masih jomblo. 2 tahun nggak dapat nih, nggak tahu kenapa. Tolong Pak suhu, tolong diramal. Oh iya, kelihatannya buram kehidupanmu. Kayaknya 10 tahun lagi nggak dapat. Kayaknya jomblo seumur hidup. Ketika kita mendengar bukan kebenaran firman Tuhan, mendengar dari yang lain, hidup kita menderita berantakan. Yang tadinya semangat, nggak semangat lagi. Yang tadinya mandi sehari 2 kali, nggak mandi lagi. Oh iya, putus asa, depresi. Yang sukanya ganti, tiap bulan ganti baju baru. Baju itu seminggu sekali nggak ganti-ganti. Oleh karena itu hal-hal itu sudah, orang-orang pintar sudah. Yang membuat kita nggak fokus, yang membuat kita nggak suka cita, dibuang jauh-jauh. Kenapa saudara saya katakan orang ramal itu dia nggak bisa meramal dirinya sendiri. Karena dia tahu kalau orang tukang ramal bisa meramal, dia sudah kaya, dia nggak lagi kerja yang kayak gitu. Betul? Dia sudah punya mobil Alphard, dia punya mobil apa? Foxy, dia punya mobil apa lagi? Ferrari. Wah, tapi kalau kita lihat, masih itulah bawa motor odong-odong. Haleluya. Jadi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, di sini yang kedua dikatakan suka berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Diri sendiri harus berdamai. Sehingga kita bisa bahagia. Latar belakang orang tua kita miskin, bahagia. Latar orang tua kita pendidikannya enggak tinggi-tinggi, bahagia. Nasib kita bisa dirubah, tapi kodrat enggak bisa dirubah. Kalau sudah jadi perempuan ya jadi perempuan. Sudah jadi laki-laki, jadi laki-laki. Jangan laki-laki jadi perempuan, betul? Perempuan jadi laki-laki. Kalau laki-laki jalannya gagah. Amin. Jangan laki-laki jalannya. Oh alah, haleluya. Enggak gitu. Syukurilah. Berdamailah dengan diri sendiri. Apalagi fisik. Hitam, kelam. Siapakah orang mau? Oh enggak. Kata siapa orang hitam enggak yang punya? Saudara, gadis yang paling dicintai Raja Salomo adalah gadis Sulam yang namanya Sulamit. Hitam pekat karena dia bekerja di kebun anggurnya dekat perkemahannya daripada Raja Salomo. Kenapa Salomo jatuh cinta? Sampai Kidung Agung itu ayat pasal 1 sampai 8 memuji, menyanjung Sulamit. Karena Sulamit rendah hati, orangnya tulus, orangnya murah hati. Jadi saudara, ketika engkau murah hati, murah senyum, maka jodoh itu semakin dekat menghampiri engkau. Jadi itu aja kita lakukan. Coba ditampilkan ya. Kita nggak usah aneh-aneh deh. Coba gambar yang si Jimmy. Tampilkan aja semuanya nggak apa-apa. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, rambut dicat belang-belang. 1-2 warna cukup lah, jangan sampai warna-warni. Nah ini, gadis Cina, YouTuber juga kurang salah satunya bagian kosmetik.
Padahal kalau kita lihat aslinya sudah cantik luar biasa, betul? Tapi masih mau operasi plastik hidungnya. Apa yang terjadi? Borokan, busuk. 2 bulan di rumah sakit, nggak sembuh-sembuh. Hanya 1 tahun dia perlu perawatan khusus. Habis uangnya 880 juta rupiah. Kira-kira banyak nggak itu ya? Beli kerupuk penuh nggak ini ya? Coba lagi yang lain, gambar lain. Nah, bibir gitu. Sudah bibir bagus, merona, masih dirubah-rubah. Yang lain lagi ada nggak? Nah ini kalau mata sipit, dia tetap bersyukur. Seperti saya, bersyukur. Mata sipit ini ada keuntungannya, cepat jadi tentara, diboyong. Ya jangan lewati dulu dong. Mata sipit ini penembak jitu, sniper. Semakin sipit semakin tepat. Nah yang berikutnya lagi. Nah, alisnya luar biasa, saya nggak tahu lagi nih. Terus lagi. Ini nggak berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, ini kenapa? Ini waktu musim corona, COVID, kan jaga jarak. Nah, dia jaga jarak nih alisnya. Waktu mungkin juga dia dengar waktu dia di ibadah, pendeta ini khotbah kan, naikkan imanmu, naikkan kepercayaanmu. Ketika dia sibuk main HP, dia kira naikkan alisnya, dinaikkan alisnya 1. Haleluya. Berikutnya lagi. No. Firman Tuhan mengatakan, khotbah ngomong. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 8. Engkau jangan mendua hati bagaikan gelombang yang naik turun. Jadi gara-gara HP nih, saya percaya di sini enggak buka HP ya. Enggak, coba lihat kiri kanannya. Enggak, sini alim semua. Wah luar biasa, sini orang-orangnya taat-taat semua. Hati-hati ya, kalau saudara enggak fokus, nanti saudara begini nanti. Orang firman Tuhan mengatakan gelombang, dia buat gelombang alis matanya. Nah ini saya nggak ngerti lagi nih. Haleluya. Ya sudah tutup gambarnya. Nah saudara, berdamai dengan diri sendiri. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Menjadilah teladan bagi orang yang percaya melalui perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ketika engkau lakukan itu, poin-poin itu. Saudara, jodoh enggak lama lagi. Bulan depan saudara dapat. Amin. Saudara yang masih banyak enggak punya pasangan? Tenang, saudara akan dapat bulan ini juga ya. Tapi jangan lupa ketika sudah dapat, ya ajak-ajak kita lah ke sumpit mas. Haleluya. Oke, yang kedua, berdamai dengan Tuhan. Ayub 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ketika Ayub berdamai dengan Tuhan, Ayub mengalami hal yang tidak enak. Tapi ketika dia mulai berdamai dengan sesama, berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan Tuhan, dia sempat menyalahkan Tuhan. Tuhan, untuk apa aku lahir? Kau ciptakan aku ini. Saudara, apapun yang terjadi saat ini, jangan pernah salahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada tujuan dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Dia. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau lihat ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, berkat Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dengan timur Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Ayub 42 ayat 10. Tuhan mengembalikan 2 kali berkat yang apa hilang daripada Ayub. Saya percaya apa yang hilang pada saat ini, Tuhan akan kembalikan bulan ini juga. Amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya mencatat apa yang Tuhan berikan kepada Ayub. 14.000 kambing, 6.000 onta, 2.000 sapi, 2.000 keledai. Saya hitung-hitungan matematika kemarin. Kalau 14.000 kambing dikalikan 2 juta sudah 28 M. Kalau 6.000 onta dikalikan 50 juta sudah 300 M. Kalau 2.000 sapi kalikan 20 juta sudah 40 M. Kalau 200 keledai dikalikan 350 juta. Ternyata keledai itu mahal. Di tempat daerah Yaman itu kendaraan dipakai keledai karena bahan bakarnya mahal. Jadi keledai sangat mahal nilainya. Satu keledai bisa mencapai 285 sampai 407 juta satu keledai. Jadi kalau saya total berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada
Ayub 1.068.000.000 plus 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Bayangkan 1 triliun tuh, saudara pernah pegang 1 M? Kalau 1 triliun tuh gimana ya? Kira-kira kalau beli pempek dapat berapa banyak? Haleluya. Berkat Tuhan tanpa kita duga luar biasa saudara. Apalagi kalau orang Jawa, Mas Jawa, Mas Joko, Mas Yono, mahal. 1 orang aja 70 kilo. Kalikan emas sekarang 1 kilo. 1 miliar. Jadi 1 miliar kali 70 kilo, 70 miliar. Tapi enggak dijual, enggak ternilai harganya. Haleluya. Apa yang terjadi? Ayub diberikan umur yang panjang sampai 140 tahun. Sampai dia melihat anak 4 generasi anak cucunya. Terus saudara, secepatnya saya bacakan lagi, berdamai dengan sesama, penting sekali. Berbahagialah orang yang membuat damai dan kena disebut anak Allah. Kalau kita membenci, kita disebut pembunuh. Pembunuh tidak mendapat kerajaan surga. Doa Bapa kami mengatakan ampunilah kesalahan mereka, ampunilah kesalahan mereka supaya aku mengampuni mereka Tuhan. Ampunilah kesalahan aku supaya aku mengampuni mereka. Artinya saudara, Tuhan mau mengampuni kita ketika kita mau mengampuni orang lain dulu. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan lagi di sini katakan, Matius 5 ayat 23, ketika kita mempersembahkan persembahan sesuatu, hari ini ya, tapi kita teringat hati orang yang tidak enak dengan kita, turun, balik dari gereja ini, cepat hampiri dia, atau belum sampai masuk gereja ini, telepon, halo, saya minta maaf ya, kesalahan saya. Supaya apa? Persembahan saudara, korban saudara itu diterima Tuhan hari ini. Amin. Jadi kalau ketika saudara belum melakukan pemberesan, maka itu tidak akan diterima. Di situ dikatakan terima pemberesan terlebih dahulu, maka Tuhan akan menerima persembahan kita. Saudara, karena kalau kita tidak melakukan pemberesan, kita sakit hati sama orang. Orang itu mengambil alih hidup kita. Kita nggak bisa tidur nyenyak, kita nggak bisa makan enak, kita nggak bisa bahagia, nggak bisa ketawa. Kita di sini makan mungkin puyung hai, capcay, kue tiaw, tapi makannya lesu. Nggak nafsu makan 2 sendok habis itu nggak lagi. Tetapi yang di sana, orang yang menyakiti kita, makannya luar biasa, sukacita. Kenapa kita harus bodoh? Kenapa kita harus rugi? Ampuni, angkat tangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kisah 1, ada saudara kita yang baru meninggal di Jakarta. Saudara kami Kul, Agape, saudaranya ada di Jakarta. Dia sakit kanker, stadium terakhir. Virusnya sudah masuk ke paru-paru, 2 paru-paru. Jadi sempat dilayani, ditelepon oleh Pak Gembala. Kira-kira ada enggak beban, dosa, atau yang orang sakiti kamu, atau kau belum melepaskan pengampunan? Ada. Pertama, orang yang saya percayai membawa kabur uang saya, perusahaan. Yang kedua, suami saya. Ketika dituntun, diiringi, dia mengampuni. Dia belajar mengampuni. Terus memang Tuhan berlain kata, dia dipanggil Tuhan. Tapi dia dipanggil Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ada orang susah mati saudara, kenapa? Belum beres di muka bumi ini. Nah yang terakhir saudara, suka menolong. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memberi kemurahan. Amsal 3:9, muliakan Tuhan dengan harta kita. Apa yang harta kita hari ini? Punya mobil, kita bisa jemput orang, kita bisa kasih numpang orang, itu kita sudah memuliakan nama Tuhan. Amsal 19:17 berkata, ketika kita membantu orang yang lemah, itu memuliakan Tuhan. Tuhan perhitungkan itu. Mungkin belum saat ini belum kita dapat. Nanti pada Pengkhotbah 3:11 berkata, indah tepat pada waktunya. Kebahagiaan bukan materi yang mungkin yang kita harapkan. Mungkin kita harapkan materi, tapi belum. Kebahagiaan apa yang Tuhan berikan? Kebahagiaan kesehatan. Kebahagiaan keluarga bahagia. Rukun. Tadi malam saya dapat status kawan saya. Dia makan sama keluarganya.
makan pucuk ubi, sambal terasi, sama nggak lupa jengkol. Dia makan, dia buat statusnya. Apapun tetap bahagia. Saya bilang cakoha. Artinya kebahagiaan itu saudara bukan hal materi saja. Kebahagiaan adalah kita bisa berkumpul dengan kawan-kawan, bisa berkumpul dengan sanak famili, bisa berkumpul dengan keluarga. Harta yang paling berharga, judul film adalah keluarga. Amin. Anak kita sehat, kita bahagia. Anak kita saat ini bisa kuliah, kita bahagia. Itu pertolongan Tuhan. Amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah menolak ada orang yang minta bantuan kita. Ini saya alami. Waktu saya alami 2002, saya mengalami bisnis yang bangkrut karena merasa gagal, sombong di hadapan Tuhan. Saya dihajar oleh Tuhan. Ada orang pelayan Tuhan datang, Pak Tony, sama-sama pelayanan dulu waktu zamannya Koaliang itu. Apa Pak? Ini ada ijazah istri saya. Untuk apa Pak? Apa mau dipotokopi Pak? Saya nggak buka fotokopi. Enggak, saya mau pinjam uang Bapak 200.000. Jadi ini sebagai jaminan. Pak, nggak ada gunanya Pak ijazah Bapak untuk jamin uang. Begini aja Pak, saya nanti nagih utang dulu sama kawan. Kalau saya dapat, Bapak kesini lagi 3 hari. Saya mengalami keuangan yang sangat-sangat turun sekali, titik nol. Habis beneran. Nanti kalau ada kesempatan, diberi kesempatan khotbah lagi nanti saya akan ceritakan. Saya bilang, dia datang lagi 3 hari. Saya nggak dapat tagihan sama kawan saya. Saya katakan sama istri, ya kita bantulah seberapa kita bisa bantu. Kami bantu pada saat itu 60.000. Padahal waktu itu anak kami sangat membutuhkan susu Angel umur 2 tahun. Sekarang anak saya sudah 24 tahun, sudah kerja di BCA. Kita lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Kalau kita mau menolong orang lain dalam keadaan susah, mungkin pertolongan kita bukan karena uang. Bisa jadi bantuan kita doa. Bisa jadi perkataan kita yang membangun, yang menguatkan dia. Itu sudah mengutiangi Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan. Saudara, kita memurah hati saudara. Apa yang kita bisa memberi pertolongan? Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin di dalam pelayanan kita, di dalam rumah Tuhan. Saya pernah melayani di daerah Riak Siabun 4 tahun. Jemaatnya hanya penghasilan kebun sawit, hanya satu tukang sayur. Tapi mereka rindu memberkati pelayanan di daerah sana. Apa yang terjadi? Saya melihat selama 4 tahun. Gereja yang tadi lantainya biasa, jadi keramik yang bagus sekali. Gentengnya yang seng sudah bocor, digenti mutiru. Semuanya indah, alat musik. Kalau sini kan luar biasa. Keyboard semuanya bermain dengan normal. Kalau di situ tombolnya ada 3 yang gak bunyi, luar biasa gak? Jadi kami rindu, kami sama-sama. Kita percaya, Hagai 2 ayat 16-20, pembangunan bait Allah mendatangkan berkat. Kalau kita memperhatikan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Selama 4 tahun, saya melihat berkat-berkat Tuhan luar biasa, dari mana-mana. Kurang lebih 200 juta Tuhan memberkati. Habis itu saya nggak lagi di sana, karena sudah masanya saya ditarik lagi di kota ini, di dalam pelayanan ini. Jadi saudara, ketika engkau menabur dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau melimpah-limpah. Kita tutup Alkitab kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.